Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi dalam program ini Henry Indrawan YouTube. Dan saya senang sekali selalu bisa membagikan kebenaran firman Tuhan yang pastinya menguatkan iman kita. Mari kita tetap melekat kepada Tuhan melalui salah satunya adalah doa. Tetaplah berdoa karena doa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan tema saya membahas tentang mengapa doa orang bukan percaya dikabulkan, sedangkan orang yang percaya dalam Yesus lama dikabulkan dalam doanya. Saya yakin percaya ada perbedaan, ada juga persamaannya. Untuk selanjutnya kita mendengarkan firman Tuhan, namun kita awali di dalam doa. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ada dalam hidup kami. Kuasamu tidak terbatas, pribadimu juga tidak dibatasi dengan apapun. Berikan hikmat pengertian agar kami dapat memahami dan kami mengalami dan melakukannya. Dalam nama Yesus, biarlah hidup kami selalu berdoa, karena doa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya, saudara, sekali lagi renungan firman Tuhan ini membahas tentang mengapa sih orang yang bukan Kristen atau orang yang bukan percaya Yesus doanya dikabulkan terlalu cepat. Tapi orang yang sudah di dalam Yesus kok lama dikabulkannya. Tenang, jangan iri hati. Ini jawabannya. Saya membahas dari persamaannya terlebih dahulu. Apa sih persamaannya doa orang yang bukan percaya dengan doa orang yang percaya di dalam Yesus? Persamaannya di dalam kitab Kejadian 22 ayat 17, di mana Allah berjanji atas semua manusia, janji Bapa atau janji Allah yang Esa, yaitu Kejadian 22 ayat 17, bahwa Allah memberkati keturunan dimulai dari Abraham, keturunan Abraham. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 17 dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi janji Bapa, janji Allah terhadap semua manusia adalah diberkati. Dan juga dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini berbicara tentang kasihnya, keadilannya Allah, keadilannya Bapa terhadap semua manusia. Diberkati orang baik, orang jahat, orang benar atau orang tidak benar. Itulah persamaan di dalam doa orang yang belum percaya atau yang bukan percaya dengan orang yang di dalam Yesus Kristus. Lalu dikatakan lagi persamaannya, yaitu Allah memberkati orang yang rajin, orang yang tekun, pantang menyerah atau tidak putus asa, orang yang bersemangat, orang yang memiliki ide kreatif. Jadi setiap orang yang berdoa, yang rajin, pasti dikabulkan Tuhan. Indah pada waktunya. Itulah persamaannya bagi orang yang bukan dalam Yesus dengan doa yang di dalam Yesus Kristus atau orang percaya. Di dalam kitab Amsal pasal yang Amsal, saya akan buka Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Amsal 6 ayat 5 dikatakan di sini.
Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini mengingatkan kita bahwa orang yang rajin pasti diberkati, orang yang tekun pasti diberkati, ada jalan Tuhan. Dan juga orang yang malas sulit diberkati. Jadi jangan malas. Nah, ini yang dimaksud persamaan doa orang yang bukan dalam Yesus dengan orang yang di dalam Kristus. Nah, sekarang perbedaannya apa? Jawaban doa perbedaan dari orang yang bukan dalam Yesus dengan orang yang di dalam Yesus. Perbedaannya tentu bagi orang percaya ada berkat spesial, ya, berkat khusus. Apa itu berkat khusus? Berkat janji Bapa Allah yang Esa, ya, terhadap orang-orang yang percaya yang di dalam Yesus. Yang ke-1 adalah orang percaya menerima berkat khusus atau spesial yang disebut kasih karunia atau anugerah Allah. Ya, apa saja? Yaitu keselamatan yang kekal. Artinya ada kepastian, ada jaminan yang pasti. Itu doa orang yang di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Dialah ada keselamatan. Allah yang Esa di dalam diri Yesus. Bahkan dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Injil Yohanes 14 ayat 6, bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa tidak melalui Yesus. Jadi harus benar-benar iman kita di dalam Yesus. Itu berkat spesialnya. Ada keselamatan yang kekal, baik dalam dunia ini maupun dalam kekekalan setelah kita meninggal dunia. Yang kedua, kasihnya, keadilannya, kekudusannya itu diterima bagi orang yang di dalam Yesus. Kekudusan artinya kita dipisahkan, kita dibenarkan. Yang tadinya kita tidak sanggup, terikat karena kuasa dosa, tapi karena kita hidup baru, artinya ada Kristus dalam diri kita sehingga dosa tidak ada lagi kuasa. Artinya tidak berkuasa lagi, karena kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan Yesus. Amin. Itulah doa orang yang di dalam Kristus. Ada perbedaannya, ada berkat spesialnya. Lalu kita diberikan damai sejahtera, ketenangan hati. Setiap masalah yang kita hadapi, lalu kita berdoa, walaupun masalah itu belum ada perubahan, tapi kita ada damai, ada ketenangan, ada pengharapan. Ya, Alkitab juga berkata bahwa damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu, karena apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia terhadapmu. Ya. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Itulah janji Bapa. Doa bagi orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Lalu yang kedua, ketika kita menghadapi badai, silih berganti Tuhan akan memberi kita kekuatan, keajaiban, ada mujizat, ada jalan keluar. Ya, tenang, sabar, pasti ada jalan keluar. Orang yang bertekun dalam doa, yang melangkah dengan iman, pasti ada jalan keluar, indah pada waktunya. Karena pencobaan yang kita hadapi, pasti Tuhan beri kekuatan.
1 Korintus 10. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, itulah setiap pencobaan, ujian, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pasti ada mujizat, ada yang penting kita sabar menunggunya dan tetap berdoa. Yang ketiga adalah orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Semua indah pada waktunya. Tetaplah setia dalam proses Tuhan. Ya, tetaplah setia karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Saudara, tetaplah mengandalkan Tuhan sekalipun doamu terlihat lama dijawab. Tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Ya. Dan selanjutnya adalah Tuhan akan merencanakan berbagai keadaan sebagai tempat pelatihan. Ya. Lalu agar kita dapat terlatih. Semua pergumulan terjadi atas seizin Tuhan. Dari pendeta atau pastor Elis Heva Susan yang saya kutip, saudara, dan saya sangat diberkati. Jadi kalau doa kita lama dijawab Tuhan, berarti Tuhan sedang melatih kita, ya, seperti tentara-tentaranya Allah dilatih untuk menjadi pasukan elit. Latihannya berat, keras, menyakitkan, tetapi jadi pasukan elit. Kita adalah pasukan elitnya Tuhan. Jadi tetaplah berdoa dengan hati yang sungguh, bahwa melalui hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan Tuhan menyediakan melebihi yang kita doakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak timbul di hati manusia, semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi percayalah saudara, doa kita disediakan oleh Tuhan, bahkan melebihi dari apa yang kita doakan. Jadi jelas ya, ada perbedaan orang yang bukan percaya Yesus dengan orang yang di dalam Yesus. Ada perbedaan dan persamaan. Tetaplah bangga memiliki Yesus Kristus. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat spesial dari Tuhan. Itu saja yang saya bagikan. Mari kita satukan hati untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami anak Tuhan yang percaya di dalam Yesus. Sekalipun doa kami lama, artinya biarlah kami semakin bergantung pada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bahwa di balik semua keadaan kami, Tuhan pegang kendali. Apapun masalah kami serahkan dalam Tuhan. Dalam nama Yesus ada keajaiban, ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita selalu. Jangan lupa bagikan channel ini ke banyak orang lewat sosial media saudara atau handphone saudara, dari aplikasi apapun atau platform apapun. Ya, bagikan supaya kita menjadi berkat dan menjadi saksi bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Shalom.